Halo semuanya, kembali lagi sama aku Jian di channel yang membahas seputar public speaking. Di video kali ini aku bakal kasih tips dan trik untuk mengatasi blank ketika kalian presentasi. Sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Karena survei membuktikan banyak orang yang nonton video ini namun belum subscribe. So, setelah kalian subscribe, kita langsung aja masuk ke videonya. Gimana sih kak cara ngatasi blank ketika kita presentasi? Gimana caranya ngatasi blank ketika presentasi di depan kelas? Di sini ada beberapa poin yang bakal aku jelasin sama kalian. Pastiin kalian tonton sampai akhir karena nanti kalian bakal menemukan trik-trik yang bisa kalian gunakan, yang bisa kalian pakai ketika kalian blank saat presentasi. So, kita masuk ke poin pertama. Ketika kita blank saat presentasi di depan kelas, yang pertama sekali yang kita lakukan, jangan tunjukin ekspresi kalau kita itu sebenarnya blank. Kita sebenarnya lupa. Jangan kasih ekspresi panik, tiba-tiba suara mengecil, terus kontak mata kemana-mana, kontak mata lari-lari. Jangan kasih ekspresi yang seperti itu. Terus gimana dong kak? Yang harus kita lakukan adalah tetap bersikap tenang. Tetap bersikap tenang, jangan panik, dan jangan risau. Kita tetap tenang, kenapa? Karena sebenarnya blank ketika kita lupa materi, sebenarnya nggak ada yang tahu. Cuma kita sebagai si pemateri dan sebagai si presentator yang tahu. Lupa sama materinya. Jadi pastiin tetap tenang, diam sejenak, diam untuk beberapa detik. Atau jika ada ruang yang memungkinkan untuk bergerak, kita bisa melakukan perpindahan posisi. Misalnya dari sini kemari, sambil mengingat apa yang ingin kita katakan. Jadi kita bisa melakukannya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan kesehatan. Kesehatan adalah hal yang paling penting. Nah, jadi kalian bisa melakukan perpindahan posisi. Perpindahan posisi untuk apa? Untuk mengulur waktu, dan ketika kita melakukan perpindahan, di situ sebenarnya kita sedang mengingat. Kita sedang mengingat apa yang ingin kita sampaikan. Jadi bisa lakukan seperti itu. Nah, poin kedua nih, misalnya blank saat presentasi. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai si presentator, sebagai si pemateri yang tiba-tiba blank? Yang bisa kita lakukan adalah kita mengulang kata yang sebelumnya kita ucapkan. Misalnya gini deh, kita presentasi mengenai pergaulan bebas misalnya ya. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang terlalu berlebihan dan menyalahi aturan. Nah, terus kita lupa mau ngomong apa setelah itu. Kita bisa mengulang kata yang baru aja kita sebutkan, tapi dengan tempo dan nada yang berbeda. Seperti ini contohnya. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang terlalu berlebihan dan telah menyalahi aturan. Jadi, sekali lagi saya katakan bahwa pergaulan bebas adalah pergaulan yang terlalu berlebihan dan telah menyalahi aturan. Nah, di situ kita bisa mengulang dan mengucapkan kata yang tadi baru saja kita ucapkan, tapi dengan tempo dan nada yang pelan, nada yang berbeda. Ketika kalian mengucapkan atau mengulang kata itu, di situ kita bisa mengingat. Sambil kita mengingat, kita gunakan pikiran kita untuk mengingat apa nih kata yang lupa. Nah, seperti itu. Itu trik tuh yang bisa kalian lakukan ketika kalian blank saat presentasi. Nah, yang ketiga, apa sih yang bisa kita lakukan? Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita blank saat presentasi, Kak? Poin ketiga nih, kita bisa mengajukan pertanyaan kepada audiens. Jadi kalau misalnya kalian blank tiba-tiba nih, kalian lupa mau ngomong apa saat presentasi, kalian bisa mengajukan pertanyaan kepada audiens. Pertanyaannya gimana, Kak? Pertanyaannya mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang ringan aja, pertanyaan-pertanyaan yang spontan bisa langsung dijawab oleh audiens. Misalnya pertanyaan ringan gimana kak? Kita presentasi mengenai perselingkuhan misalnya. Nah, ketika kita presentasi terus kita blank, kita bisa mengajukan pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan ringan seperti, nah teman-teman ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan perselingkuhan? Atau di sini ada nggak sih yang pernah diselingkuhin? Atau ada yang pernah selingkuh? Nah, jadi bisa ajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalian nggak usah takut untuk nggak direspon, untuk nggak dijawab. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan ringan seperti tadi, itu bisa langsung dijawab, bisa langsung direspon tanpa mereka berpikir, tanpa mereka mencari tahu lagi jawabannya, tanpa mereka search. Jadi udah bisa langsung direspon sama audiens. Ada nggak sih yang pernah selingkuh? Nah, pasti langsung jawab tuh. Ada, tidak, pasti ada yang nyeletuk di belakang atau di depan, pasti ada. Karena pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan ringan yang bisa dijawab tanpa harus dicari tahu dulu jawabannya. Kalian bisa coba melakukan teknik itu ya. Nah, yang keempat, ketika blank saat presentasi, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah
sebenarnya nggak ada yang tahu kalau kita lupa sama presentasi. Jadi kita bisa melakukan trik yang keempat ini jika kita tidak menggunakan bantuan PPT, di mana kita bisa melompatkan poin yang akan kita sampaikan. Misalnya kita presentasi, terus kita lupa nih sama poin yang akan kita sampaikan. Nah, sebenarnya poin yang akan kita sampaikan itu hanya kita yang tahu. Audiens itu nggak tahu sebenarnya. Mereka nggak tahu alur dari presentasi dan alur materinya. Karena hanya pemateri dan si presentator yang tahu alur materi. Hanya kita yang tahu alur materi kita, alur presentasinya kita. Jadi ketika tidak ada bantuan seperti PPT ya, kita tidak menggunakan PPT, kita hanya presentasi manual seperti ini, tidak ada bantuan sama sekali, kita bisa melompatkan poin yang akan kita sampaikan. Yang seharusnya kita sampaikan, kita lompatkan aja dulu. Tiba-tiba di tengah jalan kita ingat sama yang tadi ingin kita sampaikan, ya udah di situ bisa kita ungkapkan. Jadi sebenarnya alur presentasi ini nggak ada yang tahu, hanya kita sebagai pemateri, sebagai presentator yang tahu. Ya, nggak usah takut karena audiens nggak menyadari hal itu. Oke, kita masuk ke poin terakhir, yaitu poin kelima. Gimana ngatasi ketika blank saat presentasi? Ini bisa kalian lakukan jika kalian menggunakan PPT atau menggunakan slide. Ketika presentasi menggunakan slide, kalian bisa membuat catatan kecil yang kalian tulis atau kalian ketik di bagian slide yang akan kalian presentasikan. Loh kak, kalau catatannya diketik di bagian slide, ketahuan dong kak ketika kita presentasi. Kan presentasinya nanti dimunculkan pakai PowerPoint kak. Terus gimana dong? Ketika kita ingin presentasi, kita mengaktifkan yang namanya presenter view. Nah, presenter view itulah sebuah catatan kecil yang mana ketika kita presentasi tidak ditampilkan di slide-nya kita. Jadi catatan kecil itu hanya ada di monitor laptop kita. Nah, ketika kita lupa akan menyampaikan apa, maka kita bisa lihat sesekali monitor laptopnya kita. Karena catatan itu hanya ada di laptop kita, hanya ada di monitor laptop kita. Dan kita yang tahu. Jadi mereka nggak tahu catatan kecil yang bakal kita sampaikan. Atau kita bilang sih namanya contekan ya. Jadi itu bisa kalian lakukan dengan mengaktifkan fitur yang namanya presenter view. Nah, inilah cara yang aku lakukan ketika aku blank saat presentasi di depan kelas. Hal ini bisa kalian lakukan sesuaikan sama kondisi saat kalian presentasi. Nah, terakhir aku ada saran buat kalian yang bakal presentasi untuk menghindari blank ini terjadi. Untuk menghindari blank ini terjadi sebenarnya ada caranya. Caranya adalah kita harus mempersiapkan bahan materi kita dengan matang. Ketika kita mempersiapkan bahan materi dengan matang, maka ini adalah salah satu cara untuk meminimalisir blank tidak terjadi ketika kita presentasi. Jadi kalian buat deh materi yang matang, persiapan yang matang. Dan jangan lupa yang pertama adalah penguasaan materi. Dimana ketika kita sudah menguasai materi, pastilah blank itu nggak akan terjadi. Dan ketika kalian presentasi, kondisikan perasaan kalian. Kondisikan perasaan gimana kak? Maksudnya ketika kalian presentasi, kalian kondisikan perasaan gugup dan perasaan grogi yang ada di dalam diri kalian. Karena ada kalanya blank ini datang disebabkan karena grogi dan karena rasa gugup di dalam hati. Jadi kondisikan perasaan kalian untuk mengatasi dan meminimalisir blank yang akan terjadi ketika presentasi. Hal ini bisa kalian lakukan ketika kalian presentasi di depan kelas. Kalau kalian rasa video ini membantu, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau kalian ada pertanyaan seputar aku, seputar rutinitas aku, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Yang nantinya kalau pertanyaannya banyak nih, aku bikin video Q&A di 20.000 subscriber. So guys, jangan lupa untuk subscribe. Dan makasih semuanya yang udah dukung channel ini sampai di 20.000 subscriber. Dan mungkin setelah ini aku bakal terus untuk memberikan trik, tips, dan hal-hal mengenai public speaking untuk pemula pastinya ya. Karena kita di sini masih sama-sama belajar. Jadi kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian biar kita sama-sama belajar ya. Kita belajar dari zero sampai hero, dan kita belajar dari loser jadi winner. Gila, lebay banget lu kak. Ya udah, segitu dulu videonya. Thank you, see goodbye, stay healthy, positif. Makasih udah tonton video ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. So please jangan lupa untuk like, comment, subscribe di bawah dan share ke teman-teman kalian. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.